Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah watma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bil khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah. Dalam satu hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Rawahu Muslim, sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari mahsyar. Manusia akan dijemur pada hari kiamat, dan demi Allah seluruh yang hadir di masjid ini akan merasakan peristiwa besar ini. Dikumpulkan berdiri pada hari kiamat, kata Rasulullah, dalam keadaan tidak bersendal, tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dihitan. Berapa lama tidak tahu. Jika dijemur kita di bawah terik matahari akhirat itu hanya sehari saja, maka sungguh kita akan berdiri selama 1000 tahun dunia. Berat, mengerikan, menakutkan. Dibiarkan oleh Allah tanpa kejelasan. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, inna awwala may yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Tidak lama kemudian Allah menurunkan jubah dari surga. Dan orang yang pertama kali dipilih oleh Allah untuk mendapat jubah kebesaran dari surga ini adalah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, atau bahkan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang pertama yang mendapat kehormatan, kemuliaan, keagungan, mendapat pakaian terbaik jubah surga ini adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dan ulama sepakat bahwa Allah memilih Ibrahim semata-mata karena kedahsyatan cintanya, kekuatan mahabbahnya, kekuatan akidahnya, kekuatan tauhidnya. Dan setelah itu barulah jubah demi jubah untuk menutup aurat itu Allah berikan
kepada para nabi dan rasul yang lain. Tidak tahu apakah yang hadir ini akan juga mendapat pakaian itu, tapi yang pasti hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga dengan segala rahmatnya Allah pun akan tutupi aurat kita di akhirat itu dengan pakaian dari surga, dan kita pun selamat di akhirat karena semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin Bapak Ibu jemaah Jumat rahimakumullah. Itu sebabnya kenapa kita diperintah oleh Allah untuk berguru tentang cinta, tentang mahabbah, tentang akidah, tentang dahsyatnya cinta kepada Allah. Allah suruh kita berguru dengan guru terbaik sepanjang zaman. Bahkan Allah pun perintahkan Nabi kita, Rasulullah pun berguru kepadanya. Teladan terbaik sepanjang zaman. Siapa dia? Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan terbaik, telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sudah ada uswatun hasanah untukmu, bagimu yang ingin berguru tentang banyak kebaikan, belajar pada Ibrahim. Ada tidak? Siapa lagi pemilik cinta terdahsyat selain dia? Semua yang Allah perintahkan, tidak ada jawaban yang lain selain sami'na wa ata'na. Ibrahim, ajak istrimu, anakmu hijrah, jalan sana ke Palestina. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anak bayimu itu di sini. Di sebuah padang tandus, gurun Sahara, panas terik, tidak ada kehidupan. Tidak ada siapapun di sana. Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anak bayimu itu di sini. Apa kata dia? Sami'na wa ata'na. Istrinya pun dahsyat. Bertanya dengan pertanyaan cerdas. Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan aku dan bayimu di sini semata-mata karena perintah Allah? Ibrahim berkata, "Na'am." Selesai. Dan tinggalkan kami. Tidak pakai menimbang-nimbang. Tidak pakai berpikir panjang-panjang. Tidak pakai musyawarah. Semua yang dari Allah sami'na wa ata'na. Tidak pakai ditawar. Ibrahim dalam keadaan terikat, tak berdaya, seorang diri, siap dilempar ke dalam kobaran api yang dahsyat. Api membakar dan belum pernah ada tumpukan kayu seperti tumpukan kayu yang akan membakar Ibrahim hari itu. Panasnya bisa dirasakan dari jarak sekian puluh kilo. Dan Ibrahim siap dilempar. Diam, tak berdaya. Datang malaikat dan berkata, "Ibrahim, butuh pertolongan tidak?" Ibrahim menjawab, "Kepadamu saya tidak butuh. Aku butuh pertolongan hari ini, tapi tidak kepadamu." Malaikat pun terbang, menghilang karena tawarannya ditolak. Datang lagi malaikat. "Ibrahim, butuh pertolongan tidak?" "Iya, tapi tidak kepadamu."
Aku hanya berharap pertolongan dari Allah. Dilempar dia ke dalam api, kobaran api menyala-nyala. Saat dilempar, apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup engkau ya Allah. Cukup engkau. Sedang ada masalah besar hari ini. Sedang ada musibah besar hari ini. Ya Rob, sedang ada cobaan berat, ujian berat, tapi hasbunallah, cukup engkau ya Allah. Wa ni'mal wakil, sebagai penolongku, wakilku, pelindungku, penyelamatku. Ibrahim yang terkini dan besok kita akan peringati, sembelih Ibrahim anak kandungmu sendiri. Anak kandung ditunggu puluhan tahun, Soleh, Ismail, sembelih anakmu. Apa kata Ibrahim? Siap ya Allah, sami'na wa ato'na. Perintah menyembelih itu tidak datang berupa wahyu lewat malaikat, lewat mimpi. Hanya lewat mimpi. Pakai nanya enggak, protes enggak. Ibrahim, sembelih anakmu. Disembelih. Sami'na wa ato'na. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini ketika cinta dipertanyakan, mana cinta kita hari ini? Allah tidak nyuruh kita mengajak jalan istri sama anak ke Palestina. Allah nyuruh kita ngajak istri, anak-anak, keluarga jalan ke masjid, enggak datang. Berapa tahun, berapa ribu juta kali telinga mendengar hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum, tertidur kita. Mana ketika cinta dipertanyakan? Allah nyuruh kita bangun pada sebagian malam untuk sholat tahajud. Ternyata tidak menarik tawaran Allah. Dan sepi. Allah tidak menyuruh kita untuk mengajak istri dan anak-anak meninggalkan apapun, kecuali Allah menyuruh supaya istri, anak perempuan kita nutup aurat dengan benar, dengan baik. Tapi sebagian dari kita membiarkan istri belum pakai jilbab, istri sendiri belum nutup aurat, yang sudah nutup aurat separuh, nggak kafah. Bahkan ada di antara kita anak-anak perempuannya yang sudah balik keluar rumah tanpa hijab. Ketika cinta dipertanyakan, Allah nggak nyuruh kita nyembelih anak. Allah nggak udah ngukur kemampuan, kekuatan iman kita. Udah tahu Allah seberapa kekuatan cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya yang disuruh kita nyembelih binatang. Binatang kurban. Allah perintahkan kita nyuruh nyembelih onta. Kalau nggak mampu cari lembu. Belum mampu ya Allah cari kambing. Kambing terbaik. Kalau 5 juta nggak sanggup ya Allah cari yang 3 juta. Nggak sanggup ya Allah belum ada uang cari yang 2 juta. Nggak sanggup, emang nggak niat, nggak ada cinta. Punya rumah, nggak kurban, malu. Punya mobil, nggak kurban tahun ini, tahun kemarin udah nggak kurban, sebelumnya nggak kurban, malu kepada Ibrahim, malu kepada Allah. Saya nggak punya mobil, ada sepeda motor, malu nggak kurban, nggak nyembelih anak, nyembelih kambing. Itu tukang sampah datang temui takmir masjid bawa seekor kambing, nggak punya rumah dia. Itu pemulung, ibu-ibu, nenek-nenek tua lanjut lagi nabung setahun, nabung 2 tahun dengan kambing terbaik. Dan kita hanya rencana yang tidak pernah terwujud ketika cintamu dipertanyakan.
Hadirin, masih ada waktu untuk membuktikan cinta. Masih ada waktu untuk nunjukin kekuatan cinta kita, seberapapun besarnya. Dan ibadah terbaik hari ini, bulan Zulhijjah ini, ibadah harta terbaik bulan ini adalah berkurban. Dan ambil kesempatan ini enggak terulang kembali kecuali tahun depan. Itu pun kalau kita masih hidup. Siapa yang jamin kita hidup sampai Zulhijjah tahun depan? Jangan tunggu tahun depan. Sekarang berkorban, nggak punya hutang saja, nggak berani hutang. Kenapa berani hutang sepeda? Kenapa berani hutang mobil? Kenapa berani ngangsur kaplingan, perumahan, real estate, villa? Kenapa untuk Allah nggak berani? Ketika cintamu dipertanyakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim a'malana bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Allahumma khtim a'malana bi husnil khatimah wa la tahtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.